Halo Beb, selamat datang lagi di vlog gue. Dan untuk cerita di hari Rabu ini kembali tentang penumpang KRL. Dan kayaknya di hari Rabu ini gue mau kasih sesuatu yang agak sedikit beda deh Beb. Bedanya apa? Gue pengen ngajak kalian semua kembali lagi ke masa kurang lebih 10 tahun yang lalu, bernostalgia menjadi penumpang KRL ekonomi zaman dulu. Gue yakin deh pasti sebagian besar dari kalian juga pernah ngerasain yang namanya naik KRL ekonomi sebelum ada AC, ya kan Beb? Kita bahas satu-satu ya Beb. Sebelum kalian sekarang menikmati gimana enaknya naik komuter lain, ya kita kesampingkan dulu yang namanya desek-desekan dan segala macam ya. Tapi kan sudah lebih tertib, sudah lebih bersih, kemudian juga sudah ber-AC, walaupun kadang ya AC-nya suka mati, cuma ada blowernya aja. Tapi menurut gue sudah jauh lebih baik daripada yang zaman dulu. Tapi kok ya kadang suka kangen ya mengalami suasana yang kayak dulu lagi. Kalau diingat-ingat jadi suka pengen ketawa sendiri Beb. Hal pertama yang sangat berbeda dari yang dulu dan sekarang adalah mengenai harga tiket Beb. Dulu zaman di ekonomi kita kan nggak ada tuh yang namanya multi trip. Kita masih beli yang namanya tiket dalam bentuk kertas gitu. Kalau yang ekonomi kan harganya 1.500. Kalau yang KRL AC itu 3.000. Tapi sekarang gue pengen bahasnya yang ekonomi, yang 1.500 Beb. Nah karena murah, itu penumpangnya banyak kali yang nggak pernah beli tiket. Jadi suka kabur-kaburan aja. Dan memang kan kalau yang ekonomi nggak pernah ada petugas periksanya ya Beb. Kalau dulu tuh kita nyebutnya tuti alias tukang tiket. Kalaupun ada juga jarang sih sepengetahuan gue. Kayaknya lebih bebas gitu. Mungkin mereka juga males kali ya. Karena kan begitu kita masuk dalam kereta itu udah kayak masuk pasar Beb. Segala macam ada. Ya kan? Mulai dari penumpangnya yang umpel-umpelan, ada pengamen, ada pedagang, ada pengemis, ada apa lagi coba? Aduh segala macam deh pokoknya seru. Nah terkadang ada juga yang nakal nih penumpang Beb. Beli tiketnya kemarin, dipakainya buat hari ini. Emang sih ada tanggalnya ya, tapi kadang suka nggak dipeduliin gitu. Yang penting itu bentuk tiketnya masih halus, nggak lecek atau sobek atau gimana. Ya udah, orang ngeliatnya juga cuma asal petugasnya. Terus juga pas ngantri di loketnya kan, ya ampun, nauzubillah. Pokoknya kalau misalnya lu datang pas jam-jam udah rame, udah deh, wassalam deh. Jadi mendingan datangnya lebih pagi. Oke, next. Memang kan KRL itu kalau yang dulu nggak ada pintunya ya, kebuka aja gitu. Jendela juga nggak ketutup, pokoknya semuanya open. Makanya kita nyebutnya AC, angin cepoi-cepoi. Jadi udah ambil ancang-ancang nih Beb, nih kereta udah mulai masuk peron ya kan. Dari sana dikit, terus dia makin pelan. Itu kayaknya mesti feel-nya tuh mesti dapet gitu Beb. Kalau feel-nya nggak dapet, ntar kaki entah keplitek, entah nyandung, entah kedorong atau gimana. Pokoknya feel-nya harus dapet dan harus yakin. Kalau udah yakin nih langsung sep gitu kan. Langsung megang pegangannya tuh pintu, loncat nih ke dalam. Gue bisa loh dulu. Jago, ilmu ninja. Keahlian kayak gitu tuh butuh jam terbang tinggi Beb. Kalau masih pemula-pemula sih ngeri, nunggu dulu keretanya berhenti. Pas berhenti udah penuh di dalamnya ya kan. Terus yang seru lagi nih kalau misalnya pas abis hujan. Jadi malam nih abis hujan deres gitu ya. Pagi-paginya kita udah kudu naik kereta. Berangkat kuliah, sekolah atau kerja. Pas masuk ke dalam, udah habis loncat, kayaknya udah dapet nih tempat duduk. Itu nggak bisa langsung duduk, Beb. Lo mesti ngebersihin genangan air yang ada di tempat duduknya dulu. Karena kan masuk tuh lewat jendela. Kan jendelanya nggak kebuka. Nggak ketutup. Jadi air masuk. Jadi lo udah mesti harus nyiapin yang namanya koran gitu ya. Atau tisu, kalau tisu mah boros. Koran aja, koran bekas. Kalau dulu kan masih banyak tuh koran. Kalau misalnya males bawa-bawaan, ya emang lo orang yang nggak terlalu higienis, pakai tangan aja udah di-set gitu kan. Cuma kan masih basah. Ntar lu mau berangkat kerja atau sekolah basah celana lo atau rok lo ya kan. Jadi mesti dilap dulu Beb. Udah gitu di dalamnya itu kan tempat duduknya modelannya kayak ini loh. Kayak Metro Mini atau Kopaja. Jadi gak ada joknya. Dia yang plastik ya. Apa sih itu? Pokoknya gitu deh. Nah yang paling sial adalah kalau lu dapet kereta yang modelan tempat duduknya itu tuh yang antara kursi sama kursi itu ada pembatas gitu loh. Jadi nggak rata. Jadi lo kalau duduk pas dapat tengah-tengah nggak enak banget pantat lo coy. Belahannya gitu kayak ngeganjel atau gimana gitu. Nggak enak banget sumpah. Next. Ini segala macem ini mah pedagang beneran. Jadi yang namanya naik kereta itu tempat apa ya? Tempat orang cari nafkah. Di luar-luarnya sebenarnya di beberapa stasiun juga banyak yang jualan. Dulu tuh boleh pedagang-pedagang jualan di peron. Jadi kiri kanan tuh penuh. Ada yang jualan buah, ada yang jualan DVD. Ada yang jualan majalah, apalagi ya? Kayaknya cuma daleman atau jeroan doang deh yang nggak ada. Apa guanya aja yang nggak pernah lihat ya? Udah kan, kalau yang di dalam itu biasanya mereka dagang makanan kayak tahu,
tahu Sumedang, ya kan? Didorong gini nih, tahu Sumedang. Itu seru tuh. Dari jauh udah kedengeran, orangnya belum nongol, suaranya udah kedengeran. Tahu Sumedang, tahu Sumedang, tahu Sumedang gitu kan. Dapat bonus cabai rawit beli tahu Sumedang. Pernah gue godain tuh tukang jualannya. Bang, bonus cabai rawit mulu. TV layar datar kayak kali-kali gitu. Ya boleh Neng, beli dulu aja nih segerobak, ntar TV-nya nyusul dikirim ke rumah gitu. Gaya banget sih abang. Gue suka beli tuh, enak tahunya. Bodo amat dah kata orang katanya kurang higienis atau apa, nggak apa-apa, gue sehat-sehat aja lah bilang sampai sekarang. Biasanya suka ada gandengan telur asin tuh, tapi gue jarang beli. Terus buah, kalau buah nih gue suka beli nih. Buah tuh ada jeruk, ada buah pir hijau, pir kuning gitu, apel tuh. Pokoknya orang-orang yang hidup sehat, healthy lifestyle, belinya buah. Sik. Gue beli buah, tapi sampai kantor gue belinya gorengan. Terus jualan apa lagi? Oh, yang paling mengesankan nih, yang gue inget banget tuh tukang ini jualan aksesoris rambut. Idih, gila itu kayaknya setengah isi toko ya, dibawa semua ke kereta. Jadi modelannya tuh kayak masih suka ada sih kalau di flyover itu mungkin ya. Gue sih pernah lihat. Jadi di jembreng gitu, Beb. Dia bawa kayak gantungan gitu tuh sama dia depan belakang ditempel-tempelin penuh segala macam, jepitan, ikat rambut gitu kan. Terus jepitan aja berbagai rupa, berbagai bentuk, berbagai warna, asik, berbagai pilihan harga gitu. Kadang kita nggak beli aja itu dipejeng di depan mata kita, Beb. Jadi penjualan secara paksa sih, cara nggak langsung ya. Kita kan mau nggak beli nggak enak, tapi murah-murah. Dulu aja tuh 1.000 masih dapet. 1.000, 2.000, 1.000 rata-rata. Jadi kan kadang yang perintilan-perintilan gitu perempuan apalagi ya, gemes gitu ngeliatnya beli. Padahal mah di tas juga udah banyak. Abangnya kalau hari ini kita beli besok datang lagi. Ya kali bang, tiap hari beli. Ya nggak apa-apa ya, namanya juga orang nyari rezeki. Next. Nah pengamen ini nih ada yang solois, ada yang grup band gitu, akustik ya kan Beb. Jadi dia bawa ada gitarnya, ada apa tuh drumnya gitu, terus ada yang perkusinya segala macam. Kalau yang enak ya enak, kalau yang enggak ya enggak gitu. Ya suka-suka mereka aja. Tapi terkadang oke sih, nggak yang asal nyanyi kayak sekarang-karang tuh. Lu kalau misalnya lagi makan bakso pinggir jalan atau malah kalau lagi naik bis ya kan, naik bis tuh suka ada tuh yang ngamen-ngamen maksa minta 1.000 2.000 doang, nyanyinya ngasal tuh. Nggak kayak gitu, masih mending kalau di kereta mah masih ada jiwa-jiwa seninya gitu, musisinya tuh masih ada gitu. Walaupun berisik, walaupun gimana ya udah, emang udah lumrahnya gitu, udah wayahna cek orang Sunda mah. Jadi ya kita enjoy aja. Kadang ada juga ini loh yang mohon maaf ya disabilitas gitu, dia ngamennya kadang keroncong, bawa itu loh apa namanya ukelele. Nah kadang suka berdua tuh sama yang megangin. Itu sih gue lebih tersentuh sih kayak begitu. Soalnya kan maksudnya dengan segala keterbatasannya masih mau berusaha cari nafkah dengan cara yang orang normal bisa lakuin. Berikutnya, paling ngeselin nih yang tukang sapu, yang pengemis juga gimana ya. Kadang banyak juga dari mereka yang pura-pura sih, kayak kakinya yang sakit padahal enggak. Kayak diborok-borok itu dibikin-bikin, Beb. Iya kan? Pernah gak sih kalian baca artikel atau bahkan nyaksiin sendiri gitu kalau itu bikinan lukanya dari apaan gak ngerti deh. Jadi sebenarnya mereka itu kreatif ya. Kreatif buat nipu. Nah, tukang sapu dadakan ini sebenarnya mereka ngemis, cuman memang nggak langsung terang-terangan minta gitu kayak pengemis. Dia itu nyapu, jadi sapu tuh kan panjang. Nah ini dipotong cuma bawahnya doang tuh, yang bagian ijuknya doang. Jadi dia gampang nyapuin ya. Udah tuh dari ujung ke ujung dia nyapu, dipindahin sampah dari gerbong satu ke gerbong yang lain gitu. Ntar kalau misalnya udah bersih, dia bawa lagi tuh sampah dari luar, disapuin lagi gitu, sapuin lagi. Kesannya biar bersih tuh gerbong. Akhirnya kan kita nggak enak atau gimana ngasih gitu. Ya itu sih ikhlas nggak ikhlas sih sebenarnya. Cuma kadang mengganggu sih. Kita lagi tidur, kita lagi ngobrol atau gimana, kaki kita disepak-sepak gitu sama sapunya. Kalau misalnya dicuekin tuh dia tetap akan begini. Gitu. Jadi harus bilang maaf ya, nggak ya, gitu harus ngomong. Kalau lu diemin aja udah setengah jam dia begini aja. Kan nggak enak ya diliatin gitu ya. Emang kita cewek apaan? Next. Nah yang ini karena kan memang penjagaannya juga dulu yang namanya penumpang naik KRL belum terlalu ketat Beb. Jadi kalau misalnya di dalam KRL-nya gerbong-gerbongnya udah penuh, banyak nih dari penumpang yang nekat masuk di gerbong masinis. Biasanya masinisnya suka ngasih karena mereka ngasih duit.
Nggak tahu sih ngasihnya berapa, tapi mungkin kesepakatan kali ya. Akhirnya boleh. Nggak banyak sih, palingan ya 2-3 orang gitu. Nggak langsung yang penuh semua. Ya lucu kali masuk gerbong masinis jadi kayak gerbong penumpang biasa. Arisan. Terus ada nih pengalaman lucu banget ya. Gue masih inget banget sampai sekarang. Ini teman gue sendiri nih cerita. Jadi dia gitu, dia udah nggak dapet, udah penuh, udah nggak bisa masuk. Akhirnya dia nekat ke gerbong masinis karena dia lihat, itu kok banyak ibu-ibu naik gerbong masinis ya. Bisa kali boleh kalaupun misalnya nanti gue dimintain duit, gue bayar aja di atas gitu. Naik kan nih dia. Udah, itu ada berapa ibu-ibu ya? Ada 2 apa ada 2, bertiga sama dia lah. Cewek kan. Terus ada satu ibu nanya sama dia, "Mbak kerja?" "Iya bu," gitu. "Sendirian aja?" "Iya, biasa sih ada teman saya di belakang, cuma tadi saya udah nggak kebagian masuk, makanya udah saya di sini aja," gitu. "Oh, tapi memang sering naik di gerbong masinis?" "Enggak sih, baru kali ini nyoba. Ya tadi karena nggak kedapetan di belakang bu." "Emang kenapa?" Terus kata si ibunya, "Mbak, istrinya Pak siapa ya?" "Hah? Maksudnya bu?" "Iya, kita kan di sini semua yang suka naik di gerbong masinis itu istrinya masinis." Gitu Beb. Terus temen gue melongo dong. "Oh, saya bukan istrinya siapa-siapa bu. Ya saya ngeliat ibu naik, saya pikir boleh naik, makanya saya naik." "Oh, jadi ada aturannya kayak gitu ya bu? Mesti jadi istri masinis dulu baru boleh naik gerbong." Berikutnya, yang ketujuh, ini epic banget Beb, yaitu para atapers. Atapers tuh kependekan dari penumpang-penumpang yang naik di atap atau di atas gerbong kereta. Dulu itu kalau cowok-cowok ya pada nekat ya, beda sama cewek-cewek. Kalau cewek-cewek incarannya gerbong masinis, kalau cowok-cowok di atas gerbong. Itu penuhnya ya kayak di dalam ya. Mereka itu kayak mengkesampingkan yang namanya keselamatan, terus kayak nyamperin yang namanya bahaya, nyerahin nyawa kayak gitu. Himbauan sama anjuran udah sering banget diteriakin pakai speaker gitu kan sama petugas di stasiunnya, tapi nggak didengerin, cuek aja. Kebanyakan memang mereka ini anak-anak sekolah sih, anak-anak STM gitu tuh. Itu pada nekat-nekat, udah apalagi kan geng-gengnya semua gerombolannya pada naik, ya udah gimana cara naiknya ya? Ya dari jendela. Jadi mereka kan jendela kan nggak ketutup ya kan, jadi bisa keinjek gitu loh Beb, keinjek tek langsung ditarik sama temannya yang di atas. Makanya kita itu kadang yang duduk nih deket jendela suka kaget gitu, tiba-tiba kayak ketendang dikit gitu, ada kaki, tiba-tiba kaki orang nih gitu, padahal itu mereka yang naik ke atas. Terus gimana? Apakah pernah ada pengalaman yang jatuh atau gimana tuh mereka yang naik ke atas? Wah sering banget Beb, banyak banget. Jangankan jatuh, kesetrum itu matinya di atas gitu, sering. Gue pernah tuh dulu ya. Jadi gue dulu turunnya di stasiun Sudirman. Jadi berapa detik sebelum kereta berhenti deh, itu gue denger kayak suara ledakan kenceng gitu, tapi ya nggak sampai kayak bom ya, pokoknya kayak ledakan terus percikan api gitu. Langsung heboh orang-orang teriak, katanya, "Wah ada yang kesetrum." Wih, ngeri dong gue, dan itu langsung berhenti kayak mati gitu mesinnya. Orang kan banyak nih yang turun di Sudirman, gue agak-agak ngeri-ngeri sedep sih waktu itu. Langsung kecium ini Beb, langsung kecium angus kayak daging kebakar gitu loh. Gue gak berani lihat, sumpah gue gak berani, gue gak bisa deh gitu-gituan deh. Udah gue jalan aja pokoknya. Cuman kan denger ya orang-orang pada teriak, "Tuh anak sekolah tuh kebakar tuh, angus di atas, kesian banget orang tuanya, gini anu gitu." Tapi ya memang itu tadi ya Beb ya, mereka itu gak mikirin orang tuanya di rumah kayak apa, ngedoain gitu kan berangkat dari rumah biar anaknya bener, sekolah bener, apa selamat di jalan, gak taunya begitu kelakuannya. Terakhir. Kalau gue sebagai pengguna KRL tujuan Bekasi, biasanya itu banyak ngalamin copet-copet pada keliaran itu di area Buaran, Klender, sampai Klender Baru deh. Ya, itu banyak banget tuh. Alhamdulillah guenya belum pernah ngalamin, tapi gue menyaksikan temen gue sendiri di depan mata waktu itu pulang kantor. Jadi kronologisnya, kita pulang kerja sekitar jam 4 sore. Jam 4 apa jam 5-an gitu deh ya, lupa. Nah, copetnya ini dia naik dari Klender kayaknya. Kalau nggak Jatinegara, Klender lah, pokoknya area itu. Dia naik, duduk di pintu. Kan pintunya kebuka kan, jadi bisa duduk deprok di situ, kakinya keluar gitulah. Udah bentar-bentar nengok gitu ke arah teman gue. Teman gue kebetulan duduknya pas banget sebelah pintu Beb, pinggir banget gitu. Ini dia nih duduk, ini pintu, terus copetnya sebelah situ. Gitu. Jadi gampang banget, kayak target yang sangat tepat untuk copet. Dari itu copet duduk,
terus jongkok, terus berdiri, ya kan? Terus pas kereta masuk di Buaran, kan dia kalau misalnya masuk ke stasiun berikutnya dia mulai melambat gitu kan, naik turun penumpang ya. Dia langsung beraksi tuh Beb di situ dengan secepat kilat ala The Flash. Pokoknya langsung ini tante babi bu ina anu set, diambil dong kalungnya. Dan kita bertiga, jadi waktu itu tuh gue sama teman gue ada sama adeknya. Bengong aja udah, dia langsung loncat. Si copet itu abis ambil kalung teman gue langsung loncat terus kan kereta jalan lagi. Kita mau ngobrol gimana dong? Kereta udah tambah kenceng, pintar dia emang. Kayak udah tahu gitu loh, pakem-pakemnya, nih kereta melambat, nih kereta mulai cepat lagi, udah ngerti gitu copetnya tuh. Gila emang. Temen gue itu tuh kenapa gampang banget kalungnya diambil, dia pakai kaos modelnya kerannya keras Sabrina yang lehernya terekspos. Jadi ya gampang nariknya tuh kalung. Udah gitu yang lucunya ya Beb, temannya adik gue itu komennya gini, ya ampun Mbak, itu tuh copet, aku pikir bukan. Emang dari tadi kamu udah notice kalau itu orang udah mau berbuat yang gak bener? Iya, aku tuh dari tadi udah ngeliatin, mas-mas itu ngeliatin Mbak. Tapi aku pikir bukan copet. Terus emang lo mikirnya apa? Aku pikir itu orang naksir sama Mbak Ima. Aduh. Itu tadi dia beberapa pengalaman penumpang KRL ekonomi yang bisa dibilang apa ya, kadang menyenangkan, kadang dirindukan, kadang ngeselin. Dan akhirnya Beb, karena banyak kejadian-kejadian yang memang bisa dikatakan merugikan KAI sekaligus juga membahayakan para penumpangnya, dilakukan modernisasi di tahun 2011 yang sebelumnya KRL ekonomi menjadi KRL Express dan perlahan-lahan kemudian menjadi satu tipe yaitu komuter line. Jadi KAI ini melakukan perombakan besar-besaran lah. Semuanya dirapiin, dari mulai di stasiun udah nggak boleh yang namanya pedagang, pengemis, pengamen, itu ditiadakan. Terus di dalam juga semuanya penumpang harus masuk ke dalam gitu ya, nggak boleh duduk-duduk di atas gerbong. Jadi udah nggak ada lagi tuh goodbye yang namanya attapers, bye. Terus juga untuk sistem pembelian tiket udah mulai ketat, udah mulai dirapihkan ya kan, loket-loketnya semua, petugas-petugasnya juga ditambah. Wah, tambah kece sih makin kesini, dan memang dirasa kurang lebih hampir 10 tahun terakhir, belum sih, hampir lah ya, hampir 10 tahun ini jauh lebih baik lah. Segitu dulu aja Beb, nostalgia kita kembali ke 10 tahun yang lalu. Gimana, suka nggak kalian? Terobati nggak rasa rindunya nih penumpang-penumpang setia KRL ekonomi dulunya, ya kan? Kalau misalnya terobati, terus juga suka sama video ini, makasih banget ya udah nonton, makasih banget. Jangan lupa diklik like-nya, di-share juga yang banyak, dan di-subscribe ya Beb, please, supaya channel gue makin gede, makin gede, makin gede, makin gede. Oke, sampai jumpa lagi di vlog berikutnya Beb. Dadah!